memang dunia digital ini membuat kekerasan seksual itu juga meningkat ya, kekerasan domestik juga meningkat karena apalagi waktu kemarin masa-masa Covid kita juga banyak baca di media orang tiba-tiba stres dengan di rumah terus berkumpul dengan orang-orang itu terus dan terjadi kekerasan politik, kekerasan seksual di situ juga meningkat angkanya. Jadi ini menjadi pembahasan kita juga. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Apa Kabar News. Pada saat ini kita kedatangan tamu, salah satu anggota DPR kita, Ibu Nurul Arifin, kebetulan dari Dapil Bandung ya Bu ya? Ya, Teh panggilnya, atau Mbak gitu. Ya. Biar. Selamat datang di Apa Kabar News. Saya terima kasih ini sudah datang di Apa Kabar News. Bolehkah saya bertanya beberapa hal ya terkait dengan mungkin background teknologi, semua orang juga sudah mengerti, tapi mungkin juga ada sedikit masalah keluarga. Saya juga sangat turut berduka cita waktu putrinya meninggal ya kayak sepertinya teknologi sangat kehilangan sekali. Kalau saya lihat dari berita pada saat pagi masih ketemu terus kemudian dia serangan jantung. Nah kira-kira sebab saya bisa merasakan bagaimana seorang ibu, apalagi kita baru kemarin merayakan Hari Ibu gitu ya, bagaimana perasaan seorang ibu. Di sisi yang lain juga dulu sebagai politisi ya, aktivis juga perempuan gitu ya, kemudian bagaimana kesetaraan perempuan. Nah, termasuk kan juga dulu undang-undang ada yang menyatakan untuk 30% suara perempuan. Nah, nah kira-kira ya itu sepintas itulah kehidupan itu. Mungkin teknologi bisa bercerita banyak. Baik. Sebelumnya terima kasih atas undangan Apa Kabar News di podcast ini satu kehormatan juga buat saya bisa hadir di sini dengan berjumpa dengan rekan-rekan media yang senior. Dan kalau bicara soal kenapa saya terjun di politik, tadi Mas Bas juga sudah mengatakan background saya dulunya pemain film, sempat nonton film-film saya yang pada zamannya sangat populer ya. Kemudian juga saya mengelola perasaan saya begitu. Memang tidak mudah menjadi perempuan di politik ya. Perempuan di politik ini, kami kan sebagai perempuan juga mempunyai multiple burden. Kemudian juga tugas kami juga banyak begitu ya, karena sebagai perempuan, istri, ibu, kemudian juga masuk ke ranah politik, ranah publik, tentu saja kami punya tanggung jawab yang banyak supaya tuntutan publik kan maunya di luar harus bagus dong. Nah, kalau saya dan Mayong berpikirnya kalau di luar harus bagus, dalamnya juga harus bagus juga, supaya kalau kami keluar itu lebih mudah lah, langkah kami lebih ringan ya, karena satu dengan yang lain saling memahami dan saling mendukung gitu. Dan saat ini saya di Komisi 1. Komisi 1 itu bermitra dengan Pertahanan, Kemenhan dalam hal ini, TNI keseluruhan ya, dengan Matra itu, kemudian juga dengan Kominfo, telekomunikasi, dan satu lagi dengan Kemenlu, dan tentu saja dengan Dewan Pers ya, medianya TVRI, RRI begitu. Itu adalah mitra kami semua dengan BIN, kemudian juga dengan BSSN. Dari pengalaman di Komisi 1, atau bagaimana kira-kira apa yang paling berat dihadapi? Karena ini biasanya Komisi 1 ini ada Kemenlu, ada Kominfo, nah biasanya terus orang itu soal internet dan sebagainya, blokir dan sebagainya. Dulu sebelum di Komisi 1, saya kan di Komisi 2. Komisi 2 itu di periode yang lalu lah. Saya memilih Komisi 2 karena memang background saya di saya kuliah di ilmu politik ya, kemudian juga tesis saya, skripsi saya dulu tentang kepala daerah, tentang semuanya politik gitu. Dan kalau Komisi 2 itu heavy politik untuk dalam negeri. Nah, Komisi 1 ini heavy politics juga, tapi mitranya berbeda gitu ya. Nah, yang menarik buat saya memang kalau di Komisi 1 ini kecenderungan saya melihat di komisi anggota-anggota yang ada di situ, mereka karena
bermitra dengan kementerian-kementerian mitra kerja kami ini yang kuat, yang powerful, sehingga kita juga jelas tidak main-main. Harus betul-betul bisa merepresentasikan kemampuan kita untuk bicara. Kemudian juga kita merupakan representasi dari partai dan juga dari publik konstituen yang kita wakili. Dan juga ketika berbicara dengan mitra-mitra sekelas itu, jelas kita pun tidak bisa bicaranya asal-asalan. Jadi berbicara itu harus dengan satu bekal lah. Bekalnya adalah satu, data. Kemudian yang kedua mungkin juga aspirasi. Aspirasi ini kan berasal dari massa ataupun konstituen yang kami temuin begitu ya. Ataupun ya publik lah yang kita temuin yang memang sulit sekali bertemu dengan eksekutif misalnya, sehingga kami menjadi media untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tentu saja sebagai anggota DPR tugas kami adalah melakukan membuat legislasi, melakukan pengawasan, dan kemudian menyusun budget. Jadi semua itu menjadi satu paket lah gitu ya. Asik sih Mas, jadi ketika kami bekerja itu ya tiba-tiba menjadi tentu saja sangat politis ya. Kalau background itu menjadi tidak penting. Itu ada tekanan atau seperti apa? Enggak, karena politis itu kita harus bisa memainkan peran, begitu ya. Cocok dong ya. Iya, kalau background tadinya sebagai artis di film, nah sebagai kalau sekarang kan aktor politik namanya, aktor politik. Jadi bermain di sama sih front stage, backstage ya. Jadi ketika di front stage itu menuju ke publik kita seperti apa, backstage-nya itu tentu ada dapurnya sendiri adalah partai politik gitu. Jadi kita memainkan peran tersebut dan saya menikmati karena saya merasa bahwa gagasan-gagasan itu sangat hidup ketika kita bisa menyampaikan. Kemudian dialektika di politik itu sangat dinamis sekali. Kemudian asik aja ketika kita berdiskusi untuk membahas banyak masalah. Yang menarik, saya melihat ya di DPR sekarang kadang-kadang sudah melakukan live streaming. Kalau mau ada sidang komisi dan sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain, saya melihat kadang-kadang publik juga setelah itu melihat hasilnya yang di sebelah mana. Misal katakanlah ada file yang sudah direvisi atau rancangan undang-undang, apakah itu memang diperbolehkan atau tidak? Gitu, untuk mendapat aspirasi tadi itu, apakah memang harus formalitas atau misal katakanlah masyarakat misal dari website bisa memberikan komentar atau dari Twitter atau dari manapun? Kalau dalam pembuatan proses undang-undang itu memang ada mekanismenya sesuai dengan tatib. Salah satunya adalah mendengarkan aspirasi publik, sehingga kita juga dalam mengusung atau merancang sebuah undang-undang itu mengundang publik yang tentu saja merupakan perwakilan dari komunitas misalnya. Jelas tidak semua. Itu sudah merupakan persyaratan dalam membangun undang-undang. Dan kemudian juga dibuka salurannya dalam misalnya websitenya Balek begitu ya, terkait dengan undang-undang ini, atau DPR RI terkait dengan undang-undang ini, ataupun disampaikan secara langsung melalui orang-orangnya yang berada di DPR. Jadi sistematis sih saya kira. Jadi kita juga tidak asal-asalan membuat undang-undang seperti RUU KUHP yang sekarang ramai ini ya, dan memang rencananya baru diaplikasikan pada tahun 2026. Ketika bertanya, ada publik yang bertanya, bahkan kami pun bertanya kenapa selama itu, karena memang akan disosialisasikan dan menjadi tugas pemerintah. Jadi ini juga semuanya itu tidak instan, tidak asal-asalan bikin undang-undang itu ya. Jadi kalau kita mengikuti, bukannya saya membela, tapi mencoba untuk kita memahami bersama kebutuhannya begitu. Kalau kita lihat prosesnya, undang-undang ini kan warisan Belanda, kemudian kita sudah mulai bertahap ingin mengubahnya dan membuat undang-undang yang sesuai dengan bangsa ini pada tahun 1963. Kemudian terus itu estafet ya, sampai waktu itu Bapak Muladi yang kebetulan petinggi juga di Partai Golkar ya, Menkumham juga beliau sempat memimpin pembuatan undang-undang ini, kemudian beliaunya sampai tidak ada, dan kemudian diteruskan begitu sama Pak
Menkumham yang sekarang Pak Yasona ya. Jadi ini sebuah perjalanan yang saya kira harus diapresiasi, dan tenaga-tenaga ahli di situ, para profesor yang saya kira juga sangat kredibel begitu. Jadi tidak ada asal-asalan lah. Kalau mungkin dianggap tidak mewakili, kan kita juga bisa melakukan judicial review misalnya begitu. Jadi saya kira semua permasalahan itu jangan terlalu dikriminalisasikan gitu ya, atau politisasi begitu. Sehingga begini, sehingga orang itu mbok ya kalau misalnya mengkritisi sesuatu dengan satu alternatif solusi, ini loh ini itu baru. Ya. Nah, atau itu yang sebenarnya kita ingin gali. Sebenarnya mungkin juga banyak juga masyarakat yang ingin mencari tadi bahan di mana sih sebenarnya bahan tadi itu bisa, atau progres tadi di mana. Misal kebetulan saya banyak mengikuti undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, ini kan juga waktu itu cukup lama. Itu justru yang saya melihat justru DPR yang aktif, tapi pemerintah mungkin nggak terlalu aktif waktu itu. Baru setelah ada mungkin kejadian, setelah ada COVID, terus kemudian ada beberapa data bocor, kemudian cepat dilakukan. Walaupun sebenarnya mungkin di PP-nya itu bukan di PP, Permennya Kominfo mungkin sudah ada, tapi tidak cukup kuat karena tidak didengar oleh yang lain gitu. Nah, tapi saya melihat publik mungkin tidak mengerti di mana sih mencari ini, sehingga akhirnya terus tiba-tiba kesannya seolah-olah itu ada sekian banyak tertutup begitu ya. Nah, itu mungkin juga sebenarnya salah satu yang kita coba ingin gali, informasi-informasi seperti itu. Apakah itu di websitenya, di website yang tertentu, atau tracing, atau kebetulan saya banyak berurusan dengan internet. Jadi kalau di internet itu ada namanya RFC, request for comment. Jadi disampaikan dulu semua, terus kemudian orang boleh komen, ini salah, ini kurang, ini baiknya semacam ini. Jadi ada memang proses, sehingga pada saat orang protes, saya nggak setuju. Atas dasar apa kamu nggak setuju? Nah, itu juga bisa dilihat oleh mungkin ada bisa Iya, kalau bicara sejarahnya, pertama bahwa RUU PDP ini, Undang-Undang PDP adalah inisiatif pemerintah. Jadi DIM-nya DIM dari pemerintah. Kemudian kami mengeluarkan juga DIM dari setiap fraksi, ya masukan-masukannya. Kemudian sampai diproses sampai akhirnya selesai. Waktu itu yang sempat beredar ke publik berupa PDF-nya. Ternyata bukan itu gitu ya, sehingga memicu kegaduhan gitu. Dan memang sebetulnya di awal-awal yang saya sebutkan dalam proses pembuatannya itu kita mendengarkan dan mengajak serta. Tapi ketika masa-masa pembuatannya itu kan digodok di dapur. Karena kan ini kalau teori politik kan output input strategi baru output gitu kan. Nah, inputnya nih ini dimasak oleh semua elemen dan sebagainya. Kemudian kita memasak di sini baru outputnya seperti apa. Nah, dalam memasaknya ini tentu saja tidak melulu harus menyertakan semua pihak begitu, karena di sini kan inputnya sudah, terus proses memasaknya adalah pemerintah dan DPR. Nah, kita memasak di situ begitu, bahwa di situ ada dinamika, kemudian ada masukan ini tentu saja berdasarkan studi juga lah, nggak asal-asalan, dan masukan juga, karena kami juga kan meng-hire tenaga ahli juga begitu. Nah, kemudian ini baru keluar hasilnya seperti apa. Jadi begitu keluar itu juga kan belum final. Jadi ketika itu keluar dalam bentuk yang belum final, makanya memicu kegaduhan gitu ya. Nah, sekarang kan sudah final, tapi final pun ini kemudian harus desain begitu ya, dan diverifikasi oleh Seknek. Jadi setiap lembar diperiksa lagi gitu ya, berupa kalimatnya, kata-katanya, penulisannya, titik koma dan seterusnya, baru nanti dikasih nomor dan akhirnya terbit sebagai undang-undang. Nah, ini semua makan waktu dan tidak asal-asalan gitu. Gimana kita mau asal-asalan sih bikin undang-undang buat kita juga kok. Kalau undang-undangnya menjerat kita kan kita sendiri tidak mau. Nah, mungkin juga kondisi saat ini banyak orang melihat bahwa tidak seperti itu. Jadi ini buat jadi aja gitu, tanpa proses tadi ya. Itulah sebabnya sebenarnya salah satu misi kita itu bagaimana mengajak dari anggota DPR dan lain untuk bercerita
Sebenarnya harus ada cerita kan. Iya. Cerita yang story behind ini atau behind beyond itu ya, Iya. yang kemudian yang bisa diungkapkan ke publik bahwa oh ya sudah dilakukan ini, tapi memang ada sesuatu yang kita baru ketahui. Misal katakanlah mungkin kebetulan saya mengerti soal PDP, banyak yang dari GDPR-nya diambil dari GDPR-nya Uni Eropa. Uni gitu. Eropa. Walaupun tidak semua, tapi itu banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi banyak juga orang nggak paham gitu. Kalau saya lihat juga beberapa ahli dia tidak membaca GDPR yang padahal di situ sudah ada bandingan-bandingan. Nah, itu yang sebenarnya memang mungkin harus dicari bagaimana bisa saling bukan bertemu, tapi pemikiran tadi itu pemikiran masyarakat, pemikiran ini bisa kemudian bukan ditampung, tapi bisa dilihat oh ya ini mungkin banyak yang bagus, banyak yang benar, banyak yang bisa diambil ide-ide dasarnya itu, karena ini kan juga masyarakat. Nah, di satu sisi yang lain kemarin kan ramai juga yang set up box itu. Semua Kominfo sudah begini tuh, masa nggak terlalu setuju gitu. Nah, kira-kira mungkin ada background juga, karena kalau hanya lihat output begitu kan, wah ini kok tiba-tiba tidak setuju gitu. Semuanya itu berangkat dari satu komitmen. Memang di undang-undang pertamanya, di undang-undang Cipta Kerja menyebutkan harus ada transformasi dari analog ke digital. Dikasih waktunya 2 tahun begitu, karena yang analog sekarang, satu analog ini kan satu frekuensi analog bisa digunakan menjadi 12 frekuensi siaran, dan kita tidak menggunakan frekuensinya untuk TV ataupun kegiatan pertelevisian penyiaran begitu, tapi mau digunakan untuk memasuki era digital 5.0 ini begitu. Nah, kemudian ternyata waktu penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja itu kami memang berdiskusi dengan Kominfo, salah satu kementerian terkait ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, kalau ada hal seperti ini, kita kan harus juga ada memikirkan orang-orang yang tidak bisa dengan segera membeli TV digital. Terus komitmennya seperti apa gitu. Kebetulan pada waktu itu kami yang menyuarakan hal tersebut, karena kebayangnya itu kalau saya kan ngelihatnya di dapil nih, pasti ini dapil saya, nggak mungkin semua orang digital. Taunya bukan cuma dapil saya, supir saya juga, pembantu saya di belakang rumah sama TV-nya mati pada saat itu dilaksanakan kemarin ya. Nah, kemudian muncullah, kita akan mendistribusikan 6 juta set-top box. Oke, 6 juta set-top box diberikan secara gratis. Kita ketoklah itu undang-undang, dan itu dimasuk sebagai lampiran. Ternyata dalam kemudian hari, tidak 6 juta, karena 6 juta itu jumlah bukan kepala keluarga tapi keluarga. Kita ambil kepala keluarganya, jadi 3.250.000. Oke gitu ya, 3.250.000 set-top box. Kemudian kemarin baru diberlakukan di Jabotabek kan, diberlakukan di Jabotabek, dan belum bicara nasional nih. Itu pun sudah memicu kegaduhan gitu ya. Ya saya cerita di kamarnya mbak saya itu belakang, loh mbak kok udah tidur sih jam segini, abis TV-nya mati katanya udah nggak ada. Kena juga, baru saya ngeh itu setelah 2 hari. Akhirnya kita beli dengan harga sudah mahal ya, karena pertama waktu ada set-top box ini harganya masih 160.000-an, dan sekarang udah 400.000-an. Nah, ternyata waktu kemarin kami ketemu dengan Bapak Menkominfo itu di acara pengundian nomor partai ya, kami bertemu. Saya bertanya, bagaimana ini baru di Jabotabek, belum diberlakukan secara nasional. Ya udah silakan menagih janji kepada TV-TV sebagai kompensasi. Ya TV-TV itu ternyata belum memberikan set-top box-nya begitu. Realisasinya baru 5%. Itu kata Pak Menteri, realisasinya baru 5% katanya. Itu kan bukan tugas kami, tugas Bapak Kominfo, saya bilang. Terus kalau kita ketemu dengan para penyelenggara TV-nya disebutkan keluhannya beda lagi gitu loh Mas. Jadi kita ini banyak mendengar gitu ya. Jadi keluhannya adalah kita pengadaan set-top box-nya, tapi ternyata kabelnya, biaya pasangnya itu dipasrahkan juga ke kita, kan itu berat katanya gitu. Sangat kompleks sekali ya gitu ya. Jadi ini akhirnya saya melihat masyarakat sendiri yang harus berjuang ya. Karena komplain saya juga begini ke Kominfo.
yang menjadi hak masyarakat yang kalau dikatakan disebutkan 3.250.000, oke, kasih dong. Kasih, ya. Jangan dulu baru angkanya 5%, tapi penjualan di online sudah banyak gitu ya. Jadi akhirnya- Dan harganya gila-gilaan karena demand-nya tinggi kan. Saya sekarang kalau turun ke bawah itu mintanya bukan sembako, minta set-top box, minta STB teh katanya. Berubah udah ya? Iya udah berubah. STB kan ratusan ribu Iya. sekarang. Sekarang Nah, dari 300.000. kami itu sebagai anggota Komisi 1 tidak mendapat jatah untuk ikut membantu mendistribusikan karena mereka berdasarkan datanya itu dari DTKS, data dari BPS itu loh, yang mengatakan kurang masyarakat kurang mampu Kurang segini mampu, banyak. iya. Terus kan kalau kita mau kritisi datanya mana? Iya. Kemana aja? Iya. Siapa saja? Iya. Di wilayah mana aja? Gitu. Orang wilayahnya baru Jakarta aja kok, yang Jabodetabek aja yang baru diasokan gitu. Berarti kan belum segitu juga. Betul. Jadi mereka juga tidak berani juga untuk segera menasionalkan program ini ya, karena ya konfliknya bisa Betul. bisa lebih besar. Justru kebetulan saya juga itu mungkin justru awal-awal Oktober karena sudah ada informasi akan dimatikan, ya udah kita mulai ganti. Nah, tapi pada saat kita mulai ganti, mulai kan kita coba, ini sulit, settingnya sulit, ini sulit. Terus kemudian saya kebetulan tulis di Facebook, terus komentar sama teman-teman, ngapain kamu urusin gitu-gitu? Lah, ini kebetulan orang banyak. Nah, oke, tapi dia kan sudah waktunya digital, sudah ngapain masih? Siapa sih yang lihat TV? Ya saya bilang kami nggak lihat, mungkin 1-2 saya bisa lihat, punya alternatif, ada internet dan sebagainya. Tapi masyarakat di desa, di suburban, di rural suburban, lihatnya adalah TV. Nah, kalau TV-nya dia mati, ya bagaimana? Bagaimana orang akan gitu? Iya. Nah, itu yang kemudian, nah ternyata juga masyarakat, juga beberapa teman-teman yang ahli itu menganggap itu juga itu kan mudah, tinggal pasang. Nah, saya juga atas dasar itu juga, saya juga melihat bahwa itu pentingnya juga sosialisasi bahwa itu memang harus dilihat secara total. Iya. Readiness, kalau mau benarkah masyarakat ini ready? Dan akhirnya kan kembali lagi pada urusan data tadi. Iya. Ya kan, mana data? Oke, data yang di DKI, data yang Jawa. Karena di mana namanya di running text itu dikatakannya itu ke seluruh wilayah kan. Ke seluruh wilayah. Nah, jadi panik kan orang-orang, dan terus kemudian orang masih tenang dan sebagainya. Iya. Tapi begitu dia Kena juga. bermati, mulai cari kelabakan. kemana-mana. Iya. Nah, itu mungkin memang bahwa itu memang tidak mudah. Tapi ya karena kadang-kadang kalau kita lihat, saya melihat itu satu sisi tadi mungkin televisi dibilang ya kalau set-top box-nya ya, tapi kabel, antena itu kan bukan urusan kami. Betul. Gitu. Nah, itu memang apakah mungkin di DPR ada staf juga yang membantu untuk yang membantu counter teknis dari Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, bukan pekerjaan. Bukan kalau ya. Nggak, karena kan gini, pada saat katakan pemerintah menyatakan begitu. Kan mungkin dari DPR bisa melihat ini kira-kira tepat tidak yang konfigurasi yang disampaikan. Enggak, belum Enggak. seperti itu. Oke. Biasanya kami mendapatkan masukan begitu ya, dan itu kan dibicarakan dalam raker-raker. Ya. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara lain ini mungkin nanti saya disindir teman-teman. Nah, itu kan Nur Hafid kan aktivis perempuan. Kira-kira waktu di Komisi 2, Komisi 1, kira-kira adakah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gender tadi, perempuan, Iya. ya persoalan-persoalan yang mungkin saya nggak tahu ini, makanya justru Kalau persoalan gender equality itu jelas sampai dunia ini berakhir pun saya kira nggak akan selesai ya. Biarpun kita punya 30% kuota perempuan itu kan politik gitu. Tapi secara budaya sangat mengakar dan kuat, budaya patriarkinya. Terus kalau di DPR sendiri ya perempuan ada 132 dari 560 perempuan ya. Jadi hampir 23%. Itu bayangkan kalau tidak ada undang-undang 30%. itu ya. Pasti partai nggak mau cari perempuan juga. Gitu. Jadi nggak mau cari perempuan. Undang-undang itu membuat partai politik, memaksa partai politik untuk menyertakan perempuan dalam politik. Nah, kira-kira dari 132 tadi itu sering berdiskusi, sering untuk bersama-sama. Enggak. Di kami memang ada perempuan lintas parpol, perempuan lintas parlemen juga ada ya.
lintas fraksi juga ada, jadi KPPI, kemudian ya lintas parlemen juga ada, lintas komisi ada, jadi seperti itulah. Tapi lebih sering misalnya dari Golkar, dari 85 kita 18 orang diantaranya adalah perempuan. Nah kalau di dalam partainya sendiri, di dalam fraksinya sendiri kita sering ngumpul gitu, dan kita punya grup punya grup. Jadi kalau ada diskusi-diskusi atau isu-isu yang memang tentang perempuan, disitulah kita ngomong. Cuma kalau dikaitkan dengan dunia digital, memang dunia digital ini membuat kekerasan seksual itu juga meningkat ya, kekerasan domestik juga meningkat, karena apalagi waktu kemarin masa-masa Covid kita juga banyak baca di media orang tiba-tiba stres dengan di rumah terus berkumpul dengan orang-orang itu terus, dan terjadi kekerasan politik, kekerasan seksual di situ juga meningkat angkanya. Jadi ini menjadi pembahasan kita juga, dan makanya kan ada saran-saran atau rencana yang akan dilakukan untuk membuat bukan corrective action, tapi untuk kan ini ada fenomena seperti itu dengan digital tadi, orang panik, terus kemudian kaitannya dengan ibu dengan anak gitu kan, kemudian cara berkomunikasi, cara ini misalnya yang ini kan juga mungkin kalau masuk di ranah itu ranah Komisi 1 juga mungkin, atau enggak ya? Enggak sih, kalau preventifnya itu dunia pendidikan. Kalau berbicara soal komisi 8 ya, karena di situ ada komisi yang terkait dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, komisi 10 komisi pendidikan, komisi 9 komisi kesehatan. Jadi semuanya saling terintegrasi lah ya, harus juga membicarakan soal pendidikan, dan kita mengenal jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa. Tapi paling tidak misal problem-problem atau masalah-masalah yang terjadi itu lebih banyak di sisi ya kan untuk perempuan ini, jadi kan kesulitan pada anak-anak atau terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap kultur sendiri ya. Kultur itu sendiri. Sistem patriarki itu membuat perempuan seringkali tidak bisa speak up gitu ya, karena dia diasumsikan sebagai makhluk domestik, kemudian the second sex ya. Jadi itu yang membuat perempuan juga seringkali kalau mau menyuarakan pikirannya, perasaannya seringkali juga dibungkam oleh budaya itu sendiri. Ya kalau kita melihat berita di Afghanistan kemarin, Taliban baru mengatakan tidak ada perempuan yang sekolah per hari ini. Jadi ada orang yang mau lulus kuliah 2 bulan lagi ya harus menjerit ya, karena semuanya tiba-tiba harus berhenti. Dan kita bersyukur ya, karena di Indonesia konstitusi melindungi kita. Kita harus jaga. Nah itu juga mungkin yang cerita semacam itu yang menjadi penting untuk banyak orang gitu kan. Dan kedua juga mungkin itu kalau bahasa kayak itu mungkin outlook ke depan, dengan misal tadi konsep gender tadi itu, bagaimana peran perempuan, karena saya melihat itu dari 30% itu kan sebenarnya diinginkan suara perempuan muncul dan dengan problem-problem yang dihadapi. Karena kan saya misal katakanlah begini, kalau saya lihat dari cerita-cerita yang kenapa Grameen Bank kan di Bangladesh itu berhasil, karena dia banyak intervensi dengan ibu-ibunya. Karena apa? Kalau uang diberikan kepada bapak, uangnya habis buat beli rokok ya. Tapi kalau diberikan kepada ibu-ibu, paling tidak anaknya juga dipikirin begitu. Nah mungkin yang semacam begitu mungkin bisa, atau hal-hal yang lain pernah saat ini belum ada isu yang menyatukan perempuan lagi. Kalau dulu kan ada satu isu yang menyatukan perempuan, yaitu soal rancangan undang-undang pemilu 30%. Kalau sekarang kemudian undang-undang tentang pelecehan seksual juga itu menyatukan perempuan, tapi tidak suaranya tidak sama, tidak satu, kan berbeda. Ada berbeda. Kemudian juga undang-undang tentang pekerja rumah tangga itu juga tidak menyatukan perempuan, karena ada yang kepentingannya mungkin terganggu, dan juga kalau kami lihat sih dari kultur masyarakat, tatanan masyarakat yang membuat warga Indonesia itu menjadi dididik untuk sangat kapitalis. Kalau saya melihatnya itu ya, karena tiba-tiba memberlakukan jam kerja itu seperti office hour, sementara kan kalau di dalam hubungan kebudayaan budaya kita, tata keluarga
Iya, value kita ya. value kita itu kan beda ya, nggak Iya. begitu. Iya. Kalau mau ya ini juga saya waktu itu masih di balik saya usulkan yang harus dicegat justru di agennya begitu, karena agen itu seringkali memanipulasinya untuk mencari keuntungan semata. Misalnya dia kita harus deposit, kemudian belum berapa lama dipanggil lagi, depositnya hilang, dia kerja lagi di mana, jadi cari untuk keuntungan, jadi memanfaatkan, mengeksploitasi manusia yang